yang jujur, amanah, adil, peduli pada yang dimiskinkan, diterbawahkan, ditersungkurkan, diterhisapkan, diterderakan. Tak ada lapangan kerja, dibebani hutang negara, pajak Sri Mulyani bikin rakyat tercekik, tercekat-cekat, leher rakyat tercekat-cekat. Tapi setelah semua upaya kita coba, apakah kita boleh berhenti atau putus asa? Terlalu lama rakyat ini memberikan cinta palsu mereka atau terpaksa kepada para bandit, para penjahat yang tiap 5 tahun datang dengan bansos. Kemudian mereka pergi tinggalkan rakyat. Nanti 5 tahun lagi mereka datang lagi. Ini satu mechanical repetition yang oleh para sufi dikatakan ini pekerjaan orang-orang dari alam rendah. Apalagi yang gelarnya tidak jelas itu. Itu buku jilid 2 ya. Tapi nurani yang teruji di jalan sunyi. Namun di antara lembar ijazah yang suci ada noda hitam bernama ijazah palsu. Tentu bukan di UI, insya Allah. Ya. Sebuah racun yang meracuni generasi, merampas kepercayaan, mencederai janji. Aku tak mau uang dan jabatanmu. Aku mau negeri ini di jalan benar. Baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Gema ripah loh jinawi. Bukan negeri yang cuma menggemukkan badan dan harta pengitar kekuasaan. Mereka melata, mereka menjilat karena takut miskin. Mereka tak percaya rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dari Tuhan yang mereka sembah. Dikasih kekuasaan untuk mengusir penduduk dari tanah-tanah mereka, dari kampung-kampung mereka. Padahal kemerdekaan ini kita rebut dengan darah supaya tidak ada yang menekan kita, tidak ada company yang mengusir kita dari kampung-kampung kita. Seperti di Rempang, di Morowali, di Banten, di Wadas, di Sangihe, di Raja Ampat dan lain-lain. Ini kita memasuki satu penjajahan baru yang sekarang mudah-mudahan presiden baru kita membawa kita ke jalan baru, bukan masuk lagi ke gorong-gorong penjajahan baru yang mengerikan. Kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari bintang tamu pada malam hari ini, yaitu Bapak Refli Harun. Disilakan. Akan ada beberapa penampilan bintang tamu pada malam hari ini. Jadi penampilan yang pertama kita akan dengarkan puisi dari Bapak Refli Harun. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Biasanya assalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi nggak benar juga saya bintang tamu. Saya alumnus UI yang paling muda, yaitu tamatan 2002.
alias S2-nya di UI saya. S1-nya saya sama dengan Mas Roy, lagi memburu ijazah palsu. Itu lagi dipersoalkan ya kan. Sebelum baca puisi saya bikin pantun tadi. Pantunnya kemarin datang ke kantor polisi. Cakep dong? Lihat pemuda di balik terali. Hari ini aku baca puisi. Bukan mencari ijazah asli. Jadi tadi saya kan mau baca puisinya Ishak Rafiq, mau bacanya puisi Mas Yudi. Tapi begitu semua orang baca puisi karyanya sendiri, saya akhirnya menulis puisi juga. Walaupun tidak pernah menulis puisi, kecuali SMP. Waktu jatuh cinta ketika kuliah. Dan saya tadi terilham puisinya dengan bendera tadi. Mas siapa tadi? Mas Ali. Jadi saya bikin puisi yang alhamdulillah baru tadi dibuatnya. Jadi kalau seandainya nggak karu-karuan, saya mohon maaf. Nah yang kedua nanti saya akan baca puisi syair lagu yang saya buat. Kan biasanya orang melakukan puisi, saya mempuisikan lagu. Nah, itu agak challenging karena biasanya terbatas dengan rimanya. Oke, coba saya baca puisi ya. Saya anggap saja karena saya bukan pembaca yang baik, anggap saja lagi orasi dan di depan DPR dan istana ya. Cadas. Saya tahu ini sisa-sisa dari perjuangan kita kan. Karena sudah banyak yang pulang. Oke. Judulnya Merah Putih Ada di Tanah. Merah putih sudah menyentuh tanah. Merah putih sudah tak berkibar di angkasa. Bohong kau bilang tentang Indonesia emas. Kita semua anak-anak yang cemas. Pemimpin hanya puas berpidato sambil tebar janji-janji yang langsung diingkari hari itu juga. Gila! Aku tak mau uang dan jabatanmu. Aku mau negeri ini di jalan benar. Baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Gema ripah loh jinawi. Bukan negeri yang cuma menggemukkan badan dan harta pengitar kekuasaan. Mereka melata, mereka menjilat karena takut miskin. Mereka tak percaya rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan dari Tuhan yang mereka sembah. 80 tahun merdeka. Negeri ini terlalu banyak menghasilkan orang-orang kerdil yang terus ciut mengecil. Aku lihat merah putih sudah menyentuh tanah. Tak tahu kapan berkibar gagah lagi di angkasa. UI Depok hari ini juga. Baik, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk persembahan Bapak Refli. Yang kedua ya, yang kedua itu adalah syair lagu yang saya buat, yang kemudian dinotasikan oleh Ogi itu, staf saya sekarang. Dan itu mengingat terus terang Jokowi. Tanggal 1 Desember pukul 3 pagi. Saya mengingat Jokowi dan Padang Mahsyar. Cerita tentang pemimpin, di mana pemimpin yang adil itu adalah satu yang akan mendapat naungan di Padang Mahsyar. Nah pertanyaannya adalah, apakah dia pemimpin adil? Kalau dia pemimpin adil, maka cepat masuk surganya. Karena banyak yang mendoakan. Tapi kalau dia pemimpin tidak adil, maka cepat juga masuk nerakanya. Karena banyak juga yang mendoakannya, terutama Roy Suryo.
Ini agak challenging karena terbatas katanya pastinya. Pemimpin adil. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahtera Nuh, tak ada penyelamat. Maka adillah kau pemimpin. Saya bisa minta enggak? Kalau mau tahu lagunya, sedikit aja. Itu saya mau mengundang Ogi Cerista, penyanyinya. Gi, ayo Gi, sini Gi. Ayo cepat. Udah enggak apa-apa, enggak ada gitar enggak? Ada ya? Setuju enggak? Kalau tidak setuju saya pergi. Langsung pulang. Ngambek nih ya. Oke Gi, itu ada gitar tadi. Ini dadakan dan dia juga tidak tahu, saya minta, ayo cepet Gi. Gitarnya mana? Oh lagi diambil. Oke. Saya sadar suara saya jelek, makanya suruh Ogi aja yang nyanyinya. Lihat? Oke. Gitar listrik. Gara-gara ijazah asli, semua kita jadi geli. Luar biasa negeri ini, tak ada lagi rohani. Oh tak ada lagi nurani, benar. Diperbaiki Sarima ya, nurani. Benar. Tetap benar dia. Gitar yang asli tak pernah ada. Apalagi ijazah. Ada diambil ya, lagi diambil ya. Atau biar waktunya ada, diganti dulu nanti maju sendiri dia ya. Gimana? Ganti dulu ya. Tapi saya reserve ya, mudah-mudahan bisa diperdengarkan lagunya. Lagu ini akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Kakak ditanya, hafal enggak lagunya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat menggelegar. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Refli Harun. Hadirin yang kami hormati, tentunya malam masih panjang karena saat lagi kita akan menyaksikan persembahan puisi dari bintang tamu yang tidak kalah istimewa. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Roy Suryo. Kami silahkan. Baik, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, saya benar-benar senang ya gitu dan juga merasa sangat bersemangat bisa hadir di gedung yang sangat megah ini, Gedung Makara yang diresmikan tahun 2009 oleh Rektor UI waktu itu
Pak Gumilar. Dan gedung ini diberi nama Makara. Tentu teman-teman UI sudah tahu semua bahwa inilah simbol yang merupakan ambil dari mitos Hindu yang ada gajahnya juga di situ, ada simbol buayanya di situ. Tapi bukan gajah yang jadi simbol nggak punya ijazah, bukan, ya gitu. Ya, dan ini menimbulkan suatu penjaga gerbang yang sangat bagus seperti kita lihat tadi ketika masuk kampus perjuangan UI. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari UI. Ya sama dengan Mas Refli karena dadakan ya. Saya tadi juga dadakan bikin puisi ya gitu. Judulnya adalah 80 tahun Indonesia. Di bawah Makara yang tegak di gerbang ilmu, terpahat janji pada kertas pengetahuan bahwa jujur adalah cahaya dan dusta hanyalah bayang-bayang yang layu. UI, kampus yang menjadi saksi lahirnya insan yang mengabdi untuk negeri. Bukan sekedar gelar yang terpajang di dinding. Apalagi yang gelarnya tidak jelas itu. Itu buku jilid 2 ya. Tapi nurani yang teruji di jalan sunyi. Namun di antara lembar ijazah yang suci ada noda hitam bernama ijazah palsu. Tentu bukan di UI, insya Allah. Ya. Sebuah racun yang meracuni generasi, merampas kepercayaan, mencederai janji. Maka kami berzikir, menyebut namamu di setiap tarikan nafas, agar bangsa ini tetap lurus langkahnya, agar ilmu tak berubah jadi dusta. 80 tahun Indonesia adalah perjalanan darah dan doa. Sebuah negeri yang masih belajar untuk setia pada kebenaran, keadilan, dan makna merdeka. Dan pada usia yang kian matang, semoga bangsa ini mengerti bahwa ijazah bukan sekedar selembar kertas, tetapi tanggung jawab yang akan ditanya di dunia dan di hadapannya. Depok, 23 Agustus 2025, dan atas nama sahabat saya juga, tadi saya dititipi pesan oleh Dr. Tifausia dan juga Dr. Rismon. Setelah soft launching kami dihambat di kampus kami, ya, tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Tunggulah grand launching Jokowi's White Paper 29 Agustus yang akan datang. Dan mari kita bergembira, karena kalau laki-laki itu hampir sama dengan soda. Laki-laki sama seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Terima kasih untuk Universitas Indonesia. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Roy Suryo atas penampilan puisi yang luar biasa terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya, semangat gelora yang telah beliau berikan sebagai inspirasi kepada kita semua pada malam zikir puisi hari ini. Maaf lari-lari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Malam ini karena saya lari-lari jadi perlu waktu sedikit. Jadi gini, ini teman-teman semua, untuk selama kurang lebih 40 tahun baru saya pidato di UI lagi. Nah,
Dulu mahasiswa pergi kuliah bawa buku, saya bawa toa. Bahkan teman-teman Dewan Mahasiswa dari seluruh Indonesia sering nginap di student center. Antara lain Mahfud MD, itu masih junior kita. Fadlizon belum ada kali di. Ya. Jadi bukan juga merupakan satu kebanggaan, tapi alhamdulillah masih bisa hadir di sini dan menyaksikan bahwa kampus yang pindah dari Salemba itu ternyata punya masa depan yang mudah-mudahan lebih bagus. Dan saya bersaksi bahwa memang lebih bagus, terutama dengan kehadiran rektor yang profesornya termuda di Indonesia, Rektor UI. Dan atas dukungan komunikasi partisipasi, acara ini bisa berlangsung. Saya ucapkan terima kasih dan bangga atas dukungan dan keberanian, bisa dikatakan keberanian. Karena sudah lama kita tidak menyaksikan hadirnya orang-orang berani di Republik ini. Bahkan yang kita saksikan prestasi tertinggi dari universitas adalah pada tingkat pencapaian ilmu pengetahuannya. Mereka tidak bisa memastikan mana ijazah asli dan mana yang palsu. Saya sebenarnya membatin untuk tidak mau bicara di luar dari hal-hal yang memang saya sudah niatkan dari awal untuk mengisi kemerdekaan ini dengan satu pemikiran yang membuat ada makna yang bisa kita dapatkan dari kemerdekaan ulang tahun yang ke-80 ini. Jadi saya tidak terlalu berminat sebenarnya dengan soal-soal ijazah asli atau palsu, saya nggak berani. Cuman saya kira ruang publik kita agak terganggu juga karena luar negeri kagum juga sama Indonesia. Bertahun-tahun tidak pernah selesai satu soal itu. Mungkin kalau dimasukkan di Guinness Record, di mana sebenarnya negara di dunia ini yang luar biasa kemampuannya bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah asli. Itu sebuah prestasi sebenarnya. Prestasi, pertanyaannya, kalau orang melamar, mana ijazahmu? Ditunjukkan ijazah. Ini luar biasa prestasi yang kita capai. Tidak ditunjukkan dan bertahan untuk diselesaikan lewat hanya begitu-begitu aja terus. Para hadirin yang saya hormati, ini juga menggarisbawahi bahwa ada masalah dalam dunia ilmu pengetahuan kita. Selama ini kita menganggap ilmu pengetahuan sosial itu tidak terlalu bermanfaat. Padahal kita lupa bahwa negara ini dilahirkan oleh kebudayaan, bukan oleh ilmu pasti. Dan kebudayaan itu dianggap bukan ilmu. Dia satu jenis pengetahuan saja. Padahal perkembangan mutaakhir mengatakan bahwa AI yang merupakan puncak pencapaian dari ilmu-ilmu sains naturalisme, logika, itu pada akhirnya tidak bisa menjawab siapa sesungguhnya yang menciptakan kesadaran. Kesadaran tidak bisa diciptakan. Tidak, sampai sekarang tidak bisa dipecahkan. Siapa yang bisa menciptakan?
Dari apa dia dibuat? Nggak bisa. AI nggak bisa. Jadi pikiran-pikiran yang menganggap bahwa puncak pencapaian manusia adalah satu mesin kecerdasan yang bisa menggantikan manusia, itu sebenarnya hanya ilusi. Pencapaian itu sampai pada tingkat tertinggi di mana ketika ditanya agamanya apa, dia bilang Islam. Atau dia tidak bisa menjawab sebenarnya. Dia terbatas. Jadi kita jangan buang waktu bersaing dengan AI. Karena dia hanya asisten kita. Asisten cerdas. Dan saya sudah siapkan satu pidato sebenarnya tertulis karena kebutuhan dari panitia. Dengan dukungan AI. Cuman saya rasanya setelah saya baca terlalu kering. Sementara saya harus hadapi ibu dan bapak sekalian yang saya hormati dari hati ke hati. Pembicaraan yang lebih menyentuh kesadaran. Sekarang karena tugas pidato ini Indonesia menuju masyarakat berperadaban. Tapi dengan zikir dan puisi, saya susah itu mencari relasinya. Tapi yang saya ingat adalah bahwa zikir membuat kita mampu membuang jangkar koneksi kita kepada satu realitas yang tidak terbatas. Dari situ mengalir kekuatan. Hanya pesan Allah, lakukanlah sering-sering ingat kepadaku. Dan jangan dengan suara yang keras. Apalagi membentak-bentak kayak bikin puisi gitu. Allah gitu. Ya kan. Jadi lembut. Kemudian yang kedua adalah kita harus manfaatkan benar-benar zikir itu. Sehingga dia berfungsi selalu terkoneksi kita dengan kesadaran yang menciptakan kita. Kesadaran di mana pemahamannya sering keliru. Apa itu kesadaran? Kesadaran bukan komunikasi kita dengan alam rendah. Kesadaran membuat hidup kita lebih bermutu, lebih bermakna. Kata para sufi mengatakan, manusia adalah rumah yang banyak pelayannya, tuan rumahnya nggak ada. Jadi yang hanya diisi oleh para pelayan dengan agenda supremasi masing-masing, tanpa kehadiran tuan rumah. Ini adalah manusia yang hatinya kering dari zikir. Persaingan terjadi di antara para pelayan tanpa koordinasi. Yang ada hanya supremasi fakultas-fakultas. Sebuah universitas tanpa rektor. Yang terjadi hanya masing-masing jalan sendiri. Dan dulu pada waktu para pembuat amandemen konstitusi kita menggantikan dengan dari yang lama ke yang baru. Itu pikirannya sistem check and balance yang kita kembangkan itu seolah-olah satu sistem yang bagus. Kalau check and balance ini dikembangkan tanpa satu pijakan tolak ukur tauhid, tanpa pijakan dan ikatan kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka yang terjadi lembaga-lembaga ini jalan sendiri-sendiri. Dan rakyat hanya menjadi penonton. Tidak bisa mereka selesaikan. Even ijazah palsu atau asli tidak bisa diselesaikan. Jadi negara ini mengalami kemiskinan luar biasa. Karena bagian per bagian jalan masing-masing. Tidak ada tuan rumahnya. Masing-masing pelayan dengan kesadarannya. Dengan supremasinya. Kata Ibn Arabi, seorang guru sufi besar, dia katakan,
Sebenarnya bukan tuan rumahnya tidak ada di rumah itu. Tapi tuan rumahnya tertidur di basement. Inilah yang kita alami. Terus bagaimana kita melangkah ke depan? Ketika zikir dikaitkan dengan puisi, saya teringat dengan sebuah puisi yang baru saya baca. Puisinya dari Hafiz. Dia katakan, janganlah berikan cintamu kepada ke mulut seorang yang asing, a stranger. Tapi berikanlah cintamu kepada orang yang bersedia memotong jiwanya penggal-penggal. Dan kemudian dari penggalan-penggalan jiwa itu, dia tenun dan dia jadikan selimut untuk melindungi Anda. Itulah orang yang pantas untuk diberikan cinta. Terlalu lama rakyat ini memberikan cinta palsu mereka atau terpaksa kepada para bandit, para penjahat yang tiap 5 tahun datang dengan bansos. Kemudian mereka pergi tinggalkan rakyat. Nanti 5 tahun lagi mereka datang lagi. Ini satu mechanical repetition yang oleh para sufi dikatakan ini pekerjaan orang-orang dari alam rendah. Terjadi hanya proses tipu menipu setiap 5 tahun. Kita tidak inginkan itu terjadi. Malam ini adalah bukti kita ingin katakan tidak lagi kepada sistem seperti itu. Masalah-masalah harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa? Semua terbengkalai tidak terselesaikan. Karena kita punya sejarah. Lakukan beautifikasi atas kata-kata di wilayah langit. Kita indahkan itu kata-kata. Tapi kita tidak bumikan dalam penyelesaian. Dalam pelaksanaan. Dalam pemecahan masalah. Terjadi separasi. Terjadi pembedaan. Kita elu-elukan di universitas-universitas, di lembaga-lembaga pendidikan. Kita puja-puji bangunan atas dan kita lupakan bangunan bawah. Kita pisahkan langit dengan bumi. Kita ungkapkan cinta kepada orang-orang yang kita cintai, tapi tidak ada buktinya. Karena roda pelaksanaan macet, tidak berlangsung, tidak berjalan. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali pesan bahwa iman hanya bermakna apabila ada amal. Dan amal harus amal yang saleh. Bukan amal ketika kebakaran terjadi di rumah Anda keluar dari rumah, memutar tasbih dan asik berzikir di masjid. Itu bukan amal saleh, tapi amal salah. Ketika kejadian terjadi di rumah Anda, di lingkungan Anda tinggalkan. Karena Anda lebih pentingkan hubungan Anda ke langit dan melupakan bumi. Saya dalam perjalanan dari acara kemarin di sini untuk latihan, saya pulang. Saya temukan satu ayat ternyata menjelaskan tentang Allah tidak suka dengan cara ini. Ayat itu berbunyi, mungkin kalau saya keliru, kalau saya bukan ustadz. Ayat itu berbunyi, lahu ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Kalau kita perhatikan konstruksi ayat ini, yusabbihu artinya bertasbihlah yang ada di langit dan bumi. Tidak ada kata misalnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
La tahuzuhu sinatu wala naum. Saya nggak perlu terjemahkan, ibu-ibu tahu semua. Tapi bagian yang saya mau ingin tunjukkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dua kalimatnya. Artinya menyangkut kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Enggak apa-apa. Lewat sini enggak apa-apa. Ini menyangkut Allah. Takut saya. Jadi teruskan aja. Enggak apa-apa ya, terus ya. Tenang. Nanti habis ini saya negosiasi soal itu. Jadi dua kalimatnya karena menyangkut kekuasaan Allah dan pemilikan Allah di langit dan di bumi. Tapi ayat yang berbunyi yusabbihu, kata kerja, manusia kerja, bertasbih. Itu lahu yusabbihu lahu ma fis samawati langsung wal ard. Artinya apa? Langit dan bumi dari sudut manusia tidak boleh dipisahkan. Zikir dan uang belanja harus berjalan beriringan. Jangan hanya membanggakan kita ke langit, bumi diambil alih oleh oligarki. Dan sebentar lagi kita akan saksikan sini jaring-jaring laba-laba oligarki oleh Alison Haj akan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Jangan kita merasa bahwa mereka hebat. Tidak ada yang hebat. Tempat yang sebenarnya tempat sampah. Kita yang sebenarnya tidak percaya diri untuk melawan mereka. Kita yang lemah. Konstruksinya menurut Sayyidina Ali, kekuatan kebenaran, kekuatan kejahilan, kebatilan bisa menang karena lemahnya kekuatan kebenaran. Jadi mulai saat ini jangan kita lemah. Kita harus perkuat. Karena kita sudah berhasil mempersatukan langit dengan bumi. Dia harus menyatu. Tidak ada pidato-pidato yang hebat-hebat seperti ini kalau tidak memikirkan uang belanja dan kehidupan di bumi. Saya kena pertanggungjawaban catatan, Mbak, jadi maaf sedikit. Oh, saya ingat satu. Ini ada satu puisi. Puisi itu berbunyi, dimulai dari bahwa Tuhan, ini bukan puisi, ayat Quran. Tuhan menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Kata Sa'di, manusia bagaikan satu batang tubuh. Satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan sakit. Jadi jangan bangga kalau Anda hebat dan orang lain tidak hebat seperti Anda. Kita harus hebatkan semua orang di Indonesia ini. Itulah tanggung jawab kita. Kemudian kedua, ini maaf kalau Anda kalau hadapi orang kayak saya agak susah memang. Karena ini kesempatan yang jarang, betul nggak ibu-ibu? Kemudian yang kedua, dialektika yang kita banggakan. Bahwa check and balance, nenek moyang mau check and balance. Tidak ada check and balance itu berarti antara gelap dengan terang, bukan. Domainnya itu indah, itu harus di wilayah terang dan lebih terang, bukan gelap dengan terang. Orang-orang di wilayah gelap tidak boleh ikut serta dalam musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu hanya untuk orang-orang dalam domain hikmat kebijaksanaan yang qualified. Kita harus koreksi dengan orang-orang yang bangga untuk ikut check and balance dengan orang-orang yang tidak bermutu. Udahlah, tinggalkan, biarkan masalah-masalah bangsa ini diselesaikan di wilayah cahaya, wilayah kebenaran.
Yang saya harus tekankan, kita memasuki satu masa di mana banyak beredar cerita akan datang dunia telah dipenuhi oleh ketidakadilan dan telah tiba waktunya akan datang keadilan setelah ketidakadilan menguasai dunia ini. Satu periode Mahdawiyah. Tapi sekarang kita katakan kita harus siap untuk menghadapi dunia keadilan. Tidak ada tempat lagi untuk ketidakadilan bisa berlama-lama di negeri kita. Kita akan katakan selamat tinggal dan kita bangkit dan insya Allah menang. Yang mudah-mudahan terakhir sebenarnya masih banyak. Maaf ya. Karena pasti Anda suka kalau kita bicara kebaikan. Ini contoh bahwa dialektika di antara cahaya dengan cahaya. Tidak ada permusuhan. Satu hal yang saya merasa berdosa kalau tidak sampaikan. Karena agak lama saya persiapkan. Yaitu kita punya kekayaan luar biasa. Yaitu konstitusi kita. Konstitusi kita itu kaya dengan pesan-pesan amanat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu yang kita bikin jadi intisari dari pesan itu adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mari ramai-ramai kita bilang karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan mari sama-sama kita katakan harus dihapuskan. Mulai sekarang orang-orang yang terlalu banyak pikirannya kemana-mana pasti kalah. Dibutuhkan fokus. Jadi malam ini kita bikin fokus. Kita katakan narasi besar fokus kita adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan itu dalam rangka untuk menghapuskan penjajahan dan sebagainya. Kita kalah karena ada penjajahan. Penjajahan bekerja dengan berbagai macam cara supaya kita jangan kaget-kaget dengan kerjaan mereka yang terlihat maupun tidak terlihat. Marilah kita jadikan pesan ini sebagai narasi besar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita ajarkan narasi ini mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Semua lembaga harus mengacu kepada pesan konstitusi ini. Insya Allah kita akan menang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Sayuti atas orasi dan juga pidato kebudayaan yang sungguh sangat menggelorakan kita untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar begitu banyak puisi dan pidato kebudayaannya Bang Sayuti, rasanya sulit mencari kata-kata indah. Tapi saya tidak mau berkata-kata indah di sini. Kata Dr. Ali Sariati, dakwah itu katanya, kalau dakwah kamu itu membuat pendengar kamu menjadi gembira, menjadi bahagia, maka dakwah kamu itu gagal. Jadi bagaimana dakwah itu seharusnya? Dakwah itu harus bisa membuat para pendengarmu itu ya merasa seperti Adam terbuang dari surga. Cuman kerja yang bisa mengembalikannya ke surga, bukan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika kita merayakan ya
hari kemerdekaan kita yang ke-80, kita dikejutkan oleh kegagalan tim ekonomi kita yang mencoba merayu Trump supaya dapat diskon dari tarif yang dikenakannya. Kita dikenakan tarif 38%. Ya. Menjadi ditawar oleh tim kita, Erlangga Hartarto dan kawan-kawan, dan kemudian diberi diskon menjadi 19%. Seolah-olah itu satu hasil yang luar biasa. Dan memang tim ekonomi itu berjalan di depan kita itu seolah-olah dia sudah berhasil melakukan satu kerjaan yang luar biasa hebat. Padahal gertakan Trump itu ya bukanlah 38 kemudian tawar jadi 19. Tapi sebetulnya Trump telah menaikkan dari 0 sampai 3% menjadi 38%. Jadi kalau mau berhasil harus kembali ke 0 sampai 3% itu. Itu baru berhasil tawar-menawar. Tapi tim ini tidak tahu bagaimana tawar-menawar. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, pasti jago lah ya. Tapi untuk pidato, kalau pidato bisa dihafalin. Tapi untuk tawar-menawar, untuk negosiasi, itu memerlukan kemampuan berpikir yang cepat. Dan ini Trump ternyata lebih cepat. Ketika ditawar begitu, Trump bilang boleh kami turunkan menjadi 19%. Bisa. Tapi dia minta apa? Indonesia mesti membeli energi dari Amerika sebesar 24 triliun tiap tahun. Padahal ini dimulai dengan apa? Minusnya perdagangan Amerika terhadap Indonesia yang cuma 1,4%. Ya, 18 miliar US dollar minusnya. Dibanding dengan minusnya Amerika terhadap Cina, India, dan lain-lain negara, itu sangat kecil, 1,4%. Tapi karena kita datang sebagai orang yang mengemis-kemis, ya ketakutan, Trump melihat ini adalah mangsa yang lebih lunak lagi daripada yang dia sangka. Ya. Karena tidak ada tawar-menawar bahwa kamu juga punya kepentingan di negeri saya, maka kalau kamu bikin saya nggak enak, di satu sisi, saya akan bikin kamu tidak enak di sisi yang lain. Itu baru tawar-menawar. Dan Cina melakukan itu. Ketika Cina dikasih tarif 50% untuk barangnya masuk ke Amerika, yang awalnya 0 sampai 3% itu, Cina bilang, oke, kalau kamu kasih kami tarif 50%, barang kamu masuk Cina juga, kami kasih tarif 50%. Trump bilang, kami akan naikkan menjadi 90%. Cina bilang, nanti kami naikkan juga menjadi 90%. Nanti bisa menjadi 100, 150 kata Trump. Kami juga akan naikkan menjadi 100, 150. Dan. Akhirnya Trump nyerah. Daripada dia tidak dapat pasarnya Cina itu. Dan dia memang menjadikan pasar dia yang besar itu, pasarnya Amerika yang besar itu sebagai alat menekan. Dan kita tertekan. Di samping kita dimintain membeli itu energi, padahal kita mau membangun energi kita. Kita mau merdeka, mau swasembada dalam energi dan menjadi penentu di dunia dalam urusan energi. Tapi kita dipaksa oleh Trump menjadi pasar saja, bukan sebagai produsen energi. Bukan. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian dia minta apa? Kita harus beli 50 Boeing 707 dari Amerika. Itu berapa duit? Kemudian kita diminta membeli mesin-mesin pertanian, ya alat-alat pertanian dari Amerika, 70 triliun. Jadi kita yang minus sekarang ini dalam tawar-menawar itu. Tapi tim kita seolah-olah menang. Lalu masih banyak lagi yang diminta 7. Sampai akhirnya apa? Diminta oleh Trump data pribadi penduduk Indonesia kirim ke situ, dikelola oleh perusahaan Amerika.
Ini luar biasa kekalahan kita karena ketidakmampuan dalam negosiasi. Saudara-saudara sekalian, dunia ini tidak dikelola oleh orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang bisa acting baik, yang nampaknya baik. Itulah yang mengelola dunia. Ya, dalam 5-10 tahun ke depan, dunia ini akan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama pangan, yang kedua air, yang ketiga logam, yang keempat energi. Negara manapun, siapapun yang mampu mengatur nilai, ya mengatur pasokan, ya keempat faktor ini dia bisa mendikte negara-negara lain. Dan Cina melakukan itu, misalnya terhadap Jepang. Cina ini memiliki produsen tanah langka yang sangat besar yang biasa digunakan untuk energi terbarukan, energi yang bisa dikemas, ya energi untuk TV LED, untuk HP, untuk magnet permanen, buat energi tenaga surya dan yang semacam itu. Ini Cina memproduksi tanah langka ini. 17 unsur kimia ada di dalamnya, ya dysprosium, terbium, yttrium, uranium, ya dan lain-lain yang semacam itu. Ini yang dimiliki oleh Cina. Dan ketika Jepang menangkap pencuri, ya kapal Cina yang mencuri ikan di laut Jepang, Jepang menangkapnya. Tapi Cina kemudian menghukum Jepang. Cina menghentikan ekspor tanah langka itu ke Jepang. Jepang ini ya produsen mobil listrik, mobil hibrida, komputer, iPad, iPod dan lain sebagainya yang seperti itu, yang semuanya memerlukan unsur tanah langka itu sebagai baterainya. Kemudian itu Cina mengekspornya 60-70% ke Jepang. Karena Jepang menangkap nelayan Cina, maka Cina bilang aku hentikan ini. Maka industri di Jepang itu gemetar, produksinya macet. Inilah dunia ke depan akan ditentukan oleh tekan menekan seperti ini dalam urusan 4 faktor itu. Kita memiliki semuanya berlimpah di Indonesia. Kita punya air yang luar biasa, ya, yang di Cina itu karena sudah lama air ini menjadi rebutan dalam pengelolaan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Itu Cina bergesekan dengan Tibet, bergesekan dengan Rusia, dengan India dan lain-lain negara-negara tetangganya ini. Dan Cina memaksakan kehendaknya karena dia punya kekuatan. Kekuatan ketika orang-orang itu, negara-negara itu minjem duit dari Cina atau minta investasi dari Cina. Cina menekan dengan cara itu. Kita belum pernah menggunakan ini kita, air kita, SDA kita yang kita ekspor. Cina itu mengimpor batu bara kita luar biasa besar, juga India. Tapi kita belum pernah menjadikan itu senjata untuk menekan Cina supaya nggak macam-macam. Jangan main-main di Natuna itu. Kalau kamu main-main, aku hentikan batu bara, aku usir tenaga kerja kamu yang sudah diimpor oleh Jokowi ke sini, aku balikin ke sana. Baru Cina akan mencret-mencret, diare dan lain sebagainya dan minta ampun sama kita. Tapi selama 10 tahun Jokowi kita direncah-rencah oleh Cina sampai ya kita melihat Jokowi bikin program PSN, proyek strategis nasional, di mana dia merubah, ya, dia merubah proyek-proyek swasta dari konglomerat besar sekitar 30 grup usaha mendapat cap PSN. Kemudian ini dikasih kekuasaan untuk mengusir penduduk dari tanah-tanah mereka, dari kampung-kampung mereka. Padahal kemerdekaan ini kita rebut dengan darah supaya tidak ada yang menekan kita, tidak ada company yang mengusir kita dari kampung-kampung kita. Seperti di Rempang, di Morowali, di Banten, di Wadas, di Sangihe,
di Raja Ampat dan lain-lain. Ini kita memasuki satu penjajahan baru yang sekarang mudah-mudahan Presiden baru kita membawa kita ke jalan baru, bukan masuk lagi ke gorong-gorong penjajahan baru yang mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan dengarkan setelah ini pembacaan puisi alumni UI, yaitu pembacaan puisi dari Ibu Neno Warisman. Disilakan. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Neno Warisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 43 tahun yang lalu saya masuk sastra Perancis dan sambil bekerja sebagai aktris, penyanyi, dan terus berharap bahwa ada SKS yang diberikan untuk mahasiswi yang bekerja menafkahi keluarga, tapi itu nggak terjadi. Dan akhirnya saya harus kalah oleh waktu studi. Tapi hal itu menjadikan dan mendidik saya menjadi seorang pemberani. 2019 setelah memimpin barisan ganti presiden, dipersekusi di hampir 60 bandara di Indonesia, kemudian dan tempat maksudnya. Dan kemudian pasca itu saya memilih untuk berbakti di beberapa kampung miskin, mengongkosi sendiri kerelawanan hati dalam sunyi. Dan ketika pejabat-pejabat yang tadinya berjanji itu ditagih, kemudian ada yang mencalonkan diri juga menjadi pemimpin negeri, tapi nggak ada. Janji pejabat itu biasanya memang untuk tidak dipenuhi. Dan tetap sabar. Dan kemudian berjalan lagi 3 tahun terakhir sebelum tahun ini saya memilih berbakti di sebuah pesantren. Dan saya tetap saya yang dimanapun berada tetap menyintai puisi. Jadi saya menulis puisi ini di perjalanan karena seharian mendampingi Fadli. Jadi keistimewaannya menteri ini, walaupun udah jadi menteri, saya tetap aja panggil Fat karena dari dulu juga panggil Fadli, adik kelas yang memang pinter. Dan seharian ini mendampingi beliau di beberapa tempat, dan sekarang harus hadir juga di pagelaran Leo Christie di Sarinah. Jadi saya minta boleh membaca lebih awal sedikit. Himne bagi para pejuang sunyi. Aku berjalan memahat langit, merajut langkah kecil bersama anak-anak manusia yang tak mau menyerah pada nasib dan terus mengeja alif, ba, ta, tha atas nama cinta. Walau bahasa kita tak sama, aku menyapamu, berbisik di dinding nuranimu yang memburam oleh mereka yang mencederai nilai-nilai suci dari para pendiri negeri. Lihat dan yakini, jumlah kita banyak,
kita tidak sedikit. Kita harus kuat dan terus berbakti. Pada negeri bertabur kata-kata dan bertabur pejabat korupsi ini, dan kita rakyat mati tercekik sendiri. Tapi ini himne para pejuang, kita kendarai jiwa baja dengan tali. Kekang kuda semangat yang kita hela sekuat-kuat tenaga agar bisa menembus pekat gelap dan tetap berbuat, karena bagi para pejuang yang ada hanyalah genderang benderang perang menjajakan cahaya bagi negeri yang sakit. Mungkin seharusnya ini tak kukatakan, tapi aku ingin engkau sepaham bahwa apa yang kita lakukan dalam diam atau ramai, wahai para pejuang di jalan kedinginan, keasingan, kesunyian, adalah tapak-tapak jalan keberpihakan pada kebenaran abadi. Jalan sunyi adalah jalan penderitaan. Oh, wahai anak bangsa yang selalu jadi kunang-kunang indah, cahaya kecilmu menjelma kelak di surga menjadi obor-obor cahaya yang dipantik dengan minyak cinta. Aku sendiri yakin redupnya nasib bangsa akan usai jua, dan kita bersama akan menemukan jalan-jalan kepemimpinan yang jujur, amanah, adil, peduli pada yang dimiskinkan, diterbawahkan, ditersungkurkan, diterhisapkan, diterderakan. Tak ada lapangan kerja, dibebani hutang negara, pajak Sri Mulyani bikin rakyat tercekik, tercekat-cekat, leher rakyat tercekat-cekat. Tapi setelah semua upaya kita coba, apakah kita boleh berhenti atau putus asa? Tidak. Kita akan terus menyalakan minyak obornya sampai habis usia. Meninggalkan keluh kesah dan tak putus asa dalam doa, dan kuharap engkau di tempatmu memandang buana dengan senyum wibawa dan bahagia, karena jiwa sejati, gairah suci akan menyala terus bagi negeri ini. Kutunduk berdesah, menyulam doa dalam hening hati penuh waspada. Tunggulah, kebudayaan akan memimpin dunia. Para pejuang budaya, hunilah surga, pendarkan cahaya, penuhi buana dengan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, persembahan puisi dari Ibu Neno Warisman yang tentunya dibawakan dengan ritme yang mendayu dan juga penuh dengan semangat refleksi kita untuk terus mempertahankan perjuangan untuk bangsa kita.